Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Novita Paramita, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sendang Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25404111242. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SD Negeri Sendang Ponjong dengan materi bab 4 Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema zakat. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita
belajar tentang zakat. Baik, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hukum zakat bagi umat Islam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam zakat. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dan manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kita hari ini sebelum masuk ke materi agar lebih bersemangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya silahkan berdiri. Berjanji, insya Allah, bila ku lupa, astagfirullah. Bila terluka, bila berduka, innalillahi. Baik, ice breaking tadi kita sudah semangat belajar, sudah semangat? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Di sini ada gambar, coba diamati dengan baik. Kira-kira ini gambar ada gambar apa? Pernahkah kalian melihat orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan seperti ini? Menurut kalian, kenapa ada orang yang mau membagikan sebagian hartanya kepada orang lain? Baik, betul, karena di harta kita, di sebagian harta kita itu ada hak milik orang lain yang harus kita sedekahkan. Pembelajaran kita tentang zakat. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi yang kami jelaskan, terlebih dahulu Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimak video pembelajaran singkat kita hari ini. Silakan diperhatikan dengan baik. Hasan Abu Daud pernah meriwayatkan bahwa zakat fitrah bisa jadi pembersih untuk semua muslim yang menjalankan puasa, sekaligus mensucikan diri dari hal-hal yang Baik anak-anak, ini tadi adalah video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kita. Yang pertama kita kenal dulu pengertian dari zakat. Zakat itu pengertiannya secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya kita akan belajar hikmah dan manfaat zakat. Di sini ada banyak sekali sebenarnya manfaat zakat. Yang pertama adalah dapat membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Ini tadi paparan materi kita hari ini tentang zakat. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok untuk memberikan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik, silakan duduk sesuai kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tugas.
Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan oleh orang muslim dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang yang membutuhkan dan menyucikan harta. kita memiliki harta yang telah mencapai nisab. Hikmah zakat. Ada
8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, gharib, mu'alaf,